Yang menarik dari seorang Raven adalah ini striker yang lengkap. Jadi poin yang ingin saya buat adalah memang Jens Raven tipe striker yang memang kita perlukan bagi timnas Indonesia. Dan ternyata ya pemain ini bisa membuktikan kalau emang kita berhak berharap sama dia. Dia main kayak gak kenal lelah, main lari, ngejar bola, determinasi, mau ngepres, passingnya jelas, visi mainnya bagus. Apakah dia yang nanti bakal kita andelin ya? Yang selama ini kita cari-cari striker nomor 9 buat timnas Indonesia senior. Jujur ya, gue respect banget, gila. Jens ini berhasil nyetak gol, itu gue girang setengah mati, dan golnya juga bukan gol yang beruntung, memang itu positioningnya bagus. Terus Jens Raven ini untuk gue sih dia udah bagus untuk kualifikasi Piala Dunia, definitely enggak. Tapi untuk AFF bisa diberi kesempatan kalau seandainya dia dilepas sama Dordrecht, kalau nggak salah dia mainnya di situ, kasih jam terbang. Media Harlangen Football dari Belanda pernah meramalkan bahwa Jens Raven bukanlah striker biasa. Mereka menyebutkan bahwa Jens memiliki fisik yang kuat sebagai seorang penyerang, dan ketajamannya tidak perlu diragukan lagi. Ramalan tersebut terbukti di Piala AFF U19 2024. Pemain keturunan Jogja ini tampil luar biasa di lini depan timnas U19 di bawah asuhan Indra Syafri. Jens telah mencetak beberapa gol di turnamen ini. Selain mencetak gol, sikap tidak egoisnya di depan gawang juga mendapatkan banyak pujian. Kuku kaki, kakiku, kuku kakak. My grandmother cooks a lot of Indonesian food. What the food? What the food? Sate? Nasi goreng, Sate? gado-gado. Okay. So, yeah, I already eat a lot of food, but like here the food is. Di wawancara after match, Jens Raven ini benar-benar menyentuh banget ya. Mungkin lu semua pasti ngerasa deh. Hampir semua pemain keturunan kita yang dinaturalisasi itu main sepenuh hati banget. Gak ada pemain kita yang kayak ogah-ogahan gitu, gak ada. Tom Hay waktu lawan Filipina golin emosional banget. Jens juara nangis. Masih pada bilang, ngapain sih naturalisasi orang-orang luar? Mereka ini adalah orang-orang Indonesia asli, boy. Gak bisa diraguin lagi. Dan gak sedikit orang yang ragu sama kualitas Jens Raven waktu awal-awal dinaturalisasi. Dia pemain masih U21, umur masih 18 tahun. Banyak yang ragu sama dia. Tapi so far, cara dia main ya, teknik dasar sebagai seorang striker itu menjanjikan, bener-bener menjanjikan, jujur. Semoga Jens gak star syndrome ya. Semoga dia gak cedera. Karena jujur ya, kita butuh banget seorang striker yang bener-bener the real striker. Bukan Ragnar atau Rafael Strike yang dipaksa winger jadi striker. Semangat berprogres Jens. Kita Indonesia berharap besar kepada Anda. Good luck. Sempat diragukan Jens Raven membuktikan saat PSSI memutuskan untuk melakukan naturalisasi pada Raven, banyak pihak yang meragukan kualitasnya biasa saja, malah ada yang bilang ia hanya ingin numpang tenar. Turnamen di Prancis jadi ajang pembuktian pertama, sayang Raven kurang bersinar membuat semakin banyak pihak meragukannya. AFF U19 jadi ajang pembuktian sebenarnya bagi Raven. Mengawali laga dari bangku cadangan, perlahan ia dipercaya jadi starter, tampil bagus, hingga mampu mencetak 4 gol di sepanjang turnamen termasuk 1 gol kemenangan di final bawa Indonesia juara. Tak heran ia begitu emosional di akhir laga sampai tangisnya pecah. Ada fakta unik nih dari pemain keturunan Indonesia, yakni Jens Raven. Saat di usianya yang masih muda, ternyata Raven telah mengantongi lisensi pelatih Eropa meski usianya saat itu belum genap 19 tahun. Lisensi kepelatihan yang dimiliki oleh Raven adalah UEFA B-Youth atau Football Coach to Good. Dengan lisensi tersebut, Jens Raven bisa memimpin tim akademi hingga tim U16. Mengingat usianya yang masih muda, Jens Raven tentu bisa mendapatkan lisensi UEFA A Pro sebagai lisensi tertinggi sehingga bisa memimpin tim senior hingga timnas. Wah, keren ya Bung. Jarang-jarang loh pemain muda yang masih berkarir di akademi namun telah mengikuti sertifikasi lisensi kepelatihan seperti Jens Raven ini. Kira-kira di masa depan cocok nggak nih melatih klub besar Eropa dan timnas Indonesia? Coba komen di kolom komentar ya Bung. Gaya mainnya sebetulnya
nggak juga sebagai seorang ujung tombak nomor 9, tapi mirip-mirip Rafael Strijk juga ya. Betul. Dia rajin menjemput bola, lalu dia punya pace yang cukup bagus untuk bisa keluar dari hadangan lawan. Jadi atributnya Rafael Strijk tuh ada juga pada si Jens Raven. Raven yang saya lihat ini adalah anak yang tampil luar biasa ya di AFF ini. Kalau seandainya dia dimainkan sejak awal oleh Coach Is, misalnya ya, ketika lawan Filipina dan kita menang 6-0 atau lawan Kamboja kita menang 2-0, kan dia masuk di babak kedua. Nanti lawan Timor Leste baru memang main inti dan dia membuat brace 2 gol di saat itu ya. Dan bisa saja dia menjadi top skor. Tapi atur langsung pada depan, cukup berupaya. Dan saya suka pemain ini humble banget, ya kan? Pemain ini rendah hati banget, ya. Dan saya yakin ya bahwa pemain ini akan menjadi pemain yang hebat bagi timnas Indonesia. Jujur saya mengatakan ini teman-teman. Kenapa? Karena pemain ini bermain dengan hati. Ya, apalagi itu semalam pada saat di interview saya melihat dia menangis, dan itu dia menangis bukan karena drama. No drama at all. Itu real, itu bukan drama, itu asli dia menangis. Jens Raven tidak mau disamakan dengan Ruud van Nistelrooy, namun ia ingin disamakan dengan dua striker ganas yang sedang dan pernah jadi andalan Bayern Munchen. Permainan Jens Raven disebut-sebut mirip dengan Ruud van Nistelrooy, tapi striker timnas Indonesia U19 itu lebih suka disamakan dengan Harry Kane atau Robert Lewandowski, karena ia tumbuh tidak pada masa gemilangnya legenda Belanda tersebut. Jens Raven mencuri perhatian sejak mentas bersama timnas Indonesia U19 dalam ajang Piala AFF U19 2024. Kontribusi golnya ikut membantu Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19. Menurutnya, Indonesia memang layak meraih hasil positif di fase grup. Sebagai sebuah tim, kami bermain dengan sangat baik. Lalu saya juga memberikan kredit kepada Muhammad Kaviatur, pemain yang hebat, berhasil mendapatkan Man of the Match, ucap Jens Raven. Yes, everyone saw me crying. I scored the first goal. It was an amazing feeling, and I think the stadium was sold out. So yeah, I never experienced this in my life. So when I scored the goal, I was already very emotional. And my first official tournament in Indonesia, and directly be champion. Yeah, it was an amazing feeling, so much emotion. So yeah, that's the reason why I cried. So my feeling is undescribable. I think it's a very big honor to crown man of the match in a final like this against Thailand. But of course, it's not only me, because this is a team prestation, and we're all fighting together. So I think as a team we did amazing this tournament, and that I can score my goal and be crowned man of the match is for me very special. But I want to thank the team and the coach also for the confidence in me. I already felt the love from everyone, but I think during this tournament it's more and more, and I think we don't have Wi-Fi now on my telephone, but if I step out of the stadium and I think I check my phone, it will be amazing. So I love Indonesia, and I give my whole heart to them and my fighting spirit. So yeah, amazing. I love everyone. Dan si Jens ini juga bukan hanya mencetak gol, dia sebagai striker itu agak unik. Dia bisa holding bola yang bagus banget holdingnya, terus dia bisa nyimbangin lini tengah, bahkan karena dia sering turun sampai ke belakang. Banyak peranan dari si Jens ini yang nggak bisa dilakukan sama pemain lain gitu. Dia jadi pemantul juga di situ. Dan ini orang memang berkualitas lah. Dia tahu timing kapan dia mesti passing, kapan dia mesti shooting, kapan dia mesti masuk ke dalam, kapan dia mesti nunggu di luar kotak. Ini hampir rata-rata ngepas, padahal di umurnya masih muda banget, tapi dia udah tahu cara mainnya yang seharusnya gitu. Mungkin karena pendidikan di Eropa itu menjadikan dia lebih dewasa daripada teman-teman lainnya. Kan selalu kita bicara di striker timnas, ada tipe strike, ada tipe Sananta Mahoki Caraka. Ya. Tipe strike itu mungkin bukan killer striker di depan yang voucher, bukan seperti itu, tapi dia all round yang bisa membukakan ruang teman-temannya, bisa ikut bantu narik ke belakang, bisa nge-giring back untuk agak sedikit minggir supaya teman-temannya bisa masuk. Itu tipe salah satu striker yang mungkin ditugaskan oleh Sintayong. Strike adalah yang tipe seperti itu. Dia sangat emosional, berhasil membawa timnas Indonesia menjadi juara. Dia sangat senang bisa membawa timnas Indonesia menjadi juara, walaupun di Piala AFF. Tapi kan dia berhasil membawa Indonesia menjadi juara, dan dia berhasil mencetak gol. Lihat betapa bangganya dia dengan bendera Indonesia. Ya, terus kemana tuh? Yang kemarin yang teriak-teriak, jangan pakai pemain keturunan di level U16 dan juga U19. Kasih kesempatan kepada para pemain lokal. Betul, semua pemain lokal diberikan kesempatan. Semua diberikan kesempatan, tapi harus bersaing untuk mendapatkan tempat. Iya dong.
kok enak aja nggak mau bersaing tiba-tiba mau mendapatkan tempat. Nanti kalau mainnya amburadul, nah gimana caranya timnas kita bisa meraih kemenangan? Karena memang pada akhirnya yang dikatakan oleh Mas Sabto benar, jika seorang Jens Raven ini mendapatkan banyak minute play, banyak kesempatan, dan juga bisa adaptasi dengan kawan-kawannya. Betul, sebenarnya tipe mainnya tuh lumayan lengkap ya. Ketika dicoba role-nya Rafael Strijk dia bisa, dicoba di role-nya Ramadan Sananta dia juga cukup oke. Jadi menurut saya ini striker harus benar-benar dijaga, diberikan kesempatan terus-menerus, dan dilatih di tim yang tepat. Karena kalau melawan Filipina ada 6 gol, dia bisa mendapatkan 2 gol lagi kan, secara total dia bisa mendapat 6 gol. Sekarang udah 4 gol, kalah dari memang Jack Neidowski, penyerang yang menjadi pencetak gol terbanyak di Piala ASEAN ini ya, dari Australia. Ya, makanya ketika Indra Syafrin memberikan kesempatan dia tampil dari awal, ini pemain yang sangat bagus dan dia tidak begitu egois bermain, jadi bisa memberikan satu, walaupun ingin memaksakan sebenarnya bisa membuat gol melawan Timor Leste, dia masih bisa memberikan 1 gol buat Arkan Kakak yang berdiri lebih bebas dari dia, dan dia bisa memberikan 1 assist ya, untuk bisa Arkan Kakak bisa membuat gol. Jadi ini pemain yang sangat baik. Di awal memang agak diragukan di awal-awal karena mungkin perlu beradaptasi ya dengan Raven, tetapi dia buktikan itu bahwa dia bisa melakukan yang terbaik. Terakhir sebagai penutupan itu Jens Raven, namanya bukan Jens tapi Jens Raven. Jens Raven ini banyak bilang apakah dia cocok main di timnas? Gue bilang enggak. Ini kelihatan sekali pemain ini masih mentah banget, punya etos kerja tinggi, badannya masih cungkring, ketemu senior selesai. Sayang, kasihan nggak boleh. Jadi harusnya pemain kayak Strijk sama Raven ini taruh 2 depannya. Jadi pelan-pelan mereka masuk. Kayak Kakak yang dilakukan sama Indra Syafrin. Main 10 menit, 15 menit, nggak jadi starter tapi main sebagai sub saja, merasakan, karena dia masih muda kan, merasakan atmosfernya, cara bermainnya gimana. Jadi gue rasa kalian jangan terlalu kejam terhadap Kakak lah.